Hai, bertemu lagi dengan saya, Dimas Dwijaya Palguna, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi 1 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya STMT, dan sekaligus juga untuk membahas terkait tentang manufacturing proses pada bagian metal forming process. Dalam membuat video ini, saya menggunakan buku berjudul Handbook of Manufacturing Process, How Products, Components, and Materials are Made yang ditulis oleh James Gibrala sebagai referensi utama dan beberapa sumber lain sebagai referensi tambahan. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas chapter 2 Metal Forming Process pada bagian J, K, dan L, yakni High Energy Rate Forming Methods, Straightening, dan Other Forming Process. J. High Energy Rate Forming Methods. Metode HERF kadang-kadang disebut sebagai metode HVF atau High Velocity Forming, berguna dalam pembentukan benda kerja besar dan logam yang sulit dibentuk melalui penyerapan energi dalam jumlah besar dalam periode waktu yang sangat singkat. Proses ini dicirikan oleh kecepatan tinggi dari aksi pembentukan dan penggunaan gelombang tekanan daripada pukulan pembentuk untuk mempengaruhi perubahan benda kerja. Proses ini sering menguntungkan untuk prototipe dan produksi jumlah terbatas. Namun, aspek keamanan dari proses yang digunakan harus diperhatikan. J1. Explosive Forming. Explosive Forming adalah proses yang menggunakan muatan eksplosif untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk mempengaruhi operasi pembentukan. Biasanya, ledakan terjadi di air, dan tekanan air kemudian memaksa benda kerja menempel pada dinding cetakan. Metode ini berguna bila bahan benda kerja, misalnya baja tahan karat, memiliki sifat pengerasan baja. Perhatikan gambar di samping. Dua gambar ini adalah penghancuran pembentukan eksplosif, di mana gambar A adalah pembentukan bebas dengan media air, dan gambar B adalah pembentukan dengan sistem terbatas. Pada gambar A, benda kerja ditahan di atas cetakan di dalam tangki berisi air. Ketika peledak dimasukkan dan meledak di dalam air, ledakan tersebut akan memberikan tekanan pada air, sehingga air akan mendorong benda kerja, sehingga benda kerja akan terbentuk mengikuti cetakan. Dan pada gambar B, hampir mirip, hanya saja dilakukan dalam sistem yang tertutup. Jadi di sini ada air, di sini ditutup, dan ini ada benda kerja. Ketika meledak, ini akan memberikan tekanan pada air sehingga mendorong benda kerja mengikuti cetakan. Berikut ini merupakan video contoh dari explosive forming. Ada tangki, dan masukkan benda kerja, dan di bawahnya merupakan udara. Tangkinya diisi air. Meledak, ditembakkan, dan meledak di dalam air. Yang akan memberikan tekanan pada air dan akan mendorong benda kerja sesuai dengan cetakan. Kedua, combustible gas forming. Dengan proses HERF ini, hidrogen, metana atau gas alam dicampur dengan udara, oksigen atau ozon. Ketika dinyalakan, memberikan gelombang tekanan yang membentuk benda kerja lembaran logam. Kecepatan gelombang tekanan jauh lebih kecil daripada ketika bahan peledak tinggi digunakan, dan durasinya lebih pendek, tetapi masih diukur dalam milidetik. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini merupakan pengaturan gas untuk pembentukan gas yang mudah terbakar. Di sini ada cetakan, dan di antaranya ada lubang untuk keluarnya udara. Di atas ini ada lubang masuknya oksigen, dan satunya lagi lubang untuk masuknya gas yang mudah terbakar. Nah, di sini ada penyala listrik untuk menyalakan gas tadi, dan di sini
ada gas yang keluar. Gas yang dinyalakan tadi akan memberikan tekanan pada benda kerja sehingga benda kerja akan terbentuk sesuai dengan cetakan. J3. Electromagnetic forming atau EMF. Pembentukan elektromagnetik atau dikenal juga sebagai magnetic pulse forming adalah proses pembentukan bebas kontak berkecepatan tinggi yang memanfaatkan medan magnet yang kuat dan berdenyut untuk membentuk komponen plastis yang terbuat dari bahan dengan konduktivitas listrik tinggi seperti aluminium, magnesium, tembaga, dan paduannya. Gambar di sebelah kiri merupakan contoh dari electromagnetic forming, di mana di sini ada benda kerja dan di sini ada koil. Jika koil dimasukkan ke dalam benda kerja dan dinyalakan, koil akan memberikan tekanan medan magnet yang kuat sehingga benda kerja akan menjadi cembung. Sedangkan jika koil dililitkan di luar benda kerja, koil akan memberikan tekanan sehingga benda kerja menjadi cekung. Berikut ini merupakan video contoh dari electromagnetic forming. Seperti yang terlihat, prosesnya cepat. Dan memiliki hasil yang bagus. J4. Spark discharge forming atau electrospark forming. Menggunakan energi listrik yang tersimpan di bank kapasitor untuk membuat gelombang kejut yang ditransfer melalui media cair. Energi yang dilepaskan dalam bentuk percikan di dua elektroda. Sirkuit switching secara instan melepaskan energi itu ke dua elektroda. Energi yang instan berasal dari percikan mengirimkan gelombang kejut yang memaksa material benda kerja menempel pada dinding cetakan. Pengaturan peralatan serupa dengan yang digambarkan pada explosive forming, kecuali bahwa muatan ledakan diganti dengan pelepasan percikan. Dan untuk media cair yang digunakan harus non-konduktif, karena elektroda yang menghasilkan percikan berada dalam cairan yang sama. Berikut ini merupakan video contoh dari electrospark forming. J5. Electrohydraulic forming. Pembentukan elektrohidraulik adalah proses high energy rate forming di mana gelombang kejut untuk mengubah benda kerja sesuai rongga cetakan dihasilkan dari pelepasan energi listrik antara dua elektroda yang terendam dalam cairan transmisi yang berupa air. Perhatikan gambar di bawah ini. Energi listrik terakumulasi dalam kapasitor besar dan dilepaskan ke elektroda. Pembentukan elektrohidrolik mirip dengan explosive forming. Perbedaannya adalah dalam metode penghasilan energi dan jumlah energi yang dilepaskan. Pada pembentukan elektrohidrolik, jumlah energi yang dilepaskan kecil, sehingga membatasi ukuran benda kerja menjadi lebih kecil. J6. Pneumatic mechanical forming. Proses ini dapat dianggap sebagai variasi dari drop hammer forging. Dalam proses ini, gas terkompresi yang disimpan dalam tangki bertekanan atau energi yang dilepaskan dalam bentuk gas dari pembakaran campuran pengoksidasi bahan bakar digunakan untuk menggerakkan alat tekan ke kecepatan tinggi 2 hingga 10 kali lipat dari palu jatuh konvensional. J7. Beam forming merupakan proses pembentukan yang tidak memerlukan cetakan dan dapat dilakukan pada suhu kamar. Lembaran logam ditumbuk pada satu permukaan dengan aliran tembakan logam, seperti yang diilustrasikan pada gambar di sebelah kiri, di mana setiap potongan tembakan
bertindak sebagai pukulan palu yang sangat kecil. Ini merupakan video contoh dari proses pinforming. What better way to address your peening needs for the 21st century? Programmed to take account of complex features such as thickened edges, stringers, pockets, and cutouts, while computer-aided evaluation enables it to make appropriate adjustments automatically. Straightening atau pelurusan. Pelurusan diperlukan bila bahan benda kerja tidak dalam bentuk yang diperlukan untuk operasi selanjutnya, misalnya masih dalam keadaan digulung, atau telah mengalami beberapa deformasi dari tegangan yang disebabkan oleh operasi sebelumnya. Straightening memiliki beberapa metode yang akan dijelaskan berikut. Yang 1. Manual straightening mencakup berbagai operasi yang dilakukan dengan berbagai perkakas. Biasanya benda kerja dijepit di salah satu ujungnya atau di mana tidak ada deformasi, dan bagian yang terdeformasi dipindahkan ke arah yang berlawanan dari distorsi. Benda kerja ditekuk sehingga muncul kembali ke orientasi lurus. Pukulan palu atau panas terkadang membantu prosesnya. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sini ada plat yang dijepit menggunakan ragum. Di sini platnya diluruskan, yang semula bengkok menjadi lurus. Atau gambar di bawah ini merupakan plat yang memiliki bentuk tidak rata, kemudian dilakukan pemukulan sehingga plat menjadi lebih rata. Kedua, press straightening menggunakan arbor atau tekan hidrolik untuk membuat tikungan korektif. Biasanya benda kerja yang mengalami deformasi ditempatkan pada blok pendukung di tempat tidur tekan, sehingga area cembung berada sisi atas. Ram turun dan membengkokkan benda kerja ke arah yang berlawanan cukup jauh sehingga batas elastis bahan terlampaui. Perhatikan gambar di bawah. Di sini ada blok pendukung dan benda kerja yang semulanya melengkung ke atas kemudian ditekan oleh ram sehingga benda kerja menjadi lurus. Ini merupakan contoh video dari press straightening. Di sini ada pengukur untuk mengetahui besarnya kelengkungan dari benda. Dikenakan press sedikit demi sedikit sehingga kelengkungan pada benda menurun, dan pada akhirnya benda akan menjadi lurus. Bendanya sudah lurus. Ketiga, parallel roll straightening digunakan pada lembaran, batang, atau kawat. Serangkaian roll paralel di sisi berlawanan dari benda kerja membuat benda kerja mengalami penurunan belokan mundur secara progresif saat melewati roll. Saat logam ditekuk maju mundur, logam ditekan sedikit di luar titik luluh, keluar dari roll dengan bentuk yang cukup datar atau lurus. Berikut ini merupakan video contoh dari parallel roll straightening. Perhatikan bahwa pada awalnya batang bengkok, dan ini ada mesin rollnya. Jika batang dimasukkan ke mesin roll akan memberikan tekanan sehingga batang menjadi lurus. Keempat, rotary straightening, yakni metode untuk meluruskan batang dan batang bulat. Ini menggunakan dua atau lebih roll berbentuk cekung. Kedua roll memutar benda kerja dan menyebabkannya bergerak secara aksial. Saat benda kerja bergerak, lengkungan roll cekung menempatkan permukaan benda kerja mengalami tegangan kompresi, dan ketika
tegangan yang berubah-ubah. Berikut ini merupakan video contoh dari rotary straightening. Dapat dilihat di sini bahwa benang kerja berputar dan bergerak secara aksial. Kelima, epicyclic straightening, yakni proses eksklusif untuk meluruskan gandar, poros penggerak berbentuk tabung, dan poros baling-baling, baloi, dan bagian lainnya, dan penempaan simetris. Benda kerja ditopang pada ujungnya dan diputar. Sebuah lengan bertenaga yang melekat pada bagian tengah benda kerja membelokkan bagian tengah benda kerja sehingga ditekan ke segala arah di luar batas elastisnya. Keenam, stretch straightening. Benda kerja dicengkram secara mekanis dan diregangkan dalam garis lurus di luar titik luluh. Deformasi memutar juga dapat diperbaiki. Ketika ini diperlukan, benda kerja dipelintir terbalik saat diregangkan. Proses ini biasanya terbatas pada benda kerja dengan penampang konstan. Hal ini juga mengakibatkan beberapa kerugian material karena ujung yang rusak karena mencengkeram harus dilepas. L. Powder forming process. L1. Powder metallurgy. PM process. Serbuk logam dicampur dengan pelumas pada tertentu, dipadatkan di bawah tekanan untuk membentuk bentuk yang diinginkan. Mereka kemudian dipanaskan sampai suhu yang cukup untuk mengikat partikel dengan kuat bersama-sama. Bagian yang disinter dapat ditekan untuk kedua kalinya untuk meningkatkan akurasi dimensi dan permukaan akhir dan terkadang untuk memodifikasi bentuk. L1A, Metal Powder Manufacture, merupakan proses pembuatan bubuk logam. Ada beberapa cara untuk membuat bubuk logam. Yang pertama adalah atomisasi, di mana logam cair dipisahkan menjadi tetesan kecil dan dibekukan dengan cepat sebelum tetesan bersentuhan satu sama lain atau dengan permukaan padat. Biasanya aliran tipis logam cair dihancurkan dengan membuatnya terkena dampak pancaran gas atau cairan berenergi tinggi. Metode lain menggunakan pelepasan aliran kecil logam pada piringan berputar untuk memecah logam menjadi tetesan kecil yang menjadi butiran bubuk. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Ini merupakan metode yang pertama, di mana logam cair masuk sedikit demi sedikit yang kemudian ditembaki oleh jet air sehingga logam cair menjadi kecil-kecil menjadi bubuk. Sedangkan gambar di bawah ini merupakan metode yang lain yang menggunakan pelepasan aliran kecil logam, kemudian pada piringan berputar memecah logam menjadi tetesan kecil yang menjadi butiran bubuk. Metode selanjutnya ada elektrolisis, di mana plat baja membentuk anoda sel elektrolit dan plat baja tahan karat digunakan sebagai katoda. Harus searah selama beberapa jam mengendapkan besi pada katoda. Pemrosesan lebih lanjut, mencuci, mengeringkan, mereduksi, menganil, dan menghancurkan seringkali diperlukan, yang pada akhirnya menghasilkan bubuk dengan kemurnian tinggi dan kepadatan tinggi. Metode lainnya adalah bahan kimia, di mana oksida logam dikontakkan dengan gas pereduksi pada suhu di bawah titik leleh. Dengan tembaga dan tungsten, bubuk halus oksida direduksi dengan hidrogen. Untuk serbuk besi atau oksida besi dari skala pabrik digiling menjadi bentuk bubuk dan direduksi dengan gas karbon monoksida dalam tungku pada suhu sekitar 1400 derajat Fahrenheit atau 1040 derajat Celcius. Ini merupakan video contoh dari proses atomisasi. Sini logam cair dimasukkan sedikit demi sedikit dan diberikan air bertekanan tinggi. Airnya keluar. Dan ini
Ini hasilnya berupa bubuk yang memiliki ukuran berbeda-beda. L1B, Powder Blending and Mixing. Logam dasar atau paduan elemen tambahan apapun dan pelumas bubuk dimasukkan ke dalam blender. Bahan-bahan ini dicampur menjadi campuran homogen. Siklus pencampuran harus pendek untuk mencegah kerusakan atau pengerasan kerja partikel bubuk. Di bawah ini merupakan beberapa contoh blender. Yang pertama ada tipe double cone, kemudian ada tipe feed twin cell, ada juga tipe drum dan tipe cup. Berikut ini merupakan video contoh dari powder blending and mixing menggunakan blender tipe double cone. Satu jenis bubuk dimasukkan ke dalam blender. Kemudian dimasukkan bubuk lain, campuran bubuk lain. Dan terus dimasukkan hingga tercapai komposisi yang diperlukan. Sudah semua bubuk dimasukkan, blender akan digerakkan dengan berputar. Bubuk di dalam blender akan tercampur. L1C, compressing atau compacting. Serbuk logam biasanya pada suhu kamar dimasukkan dan mengisi rongga cetakan dengan bentuk yang tepat dengan dinding samping yang biasanya lurus. Perhatikan gambar di bawah. Di sini ada fixed die system dan sebelahnya ada withdrawal die pressing system. Pada fixed die system, pukulan atas dan pukulan bawah bergerak secara bersamaan. Kemudian bubuk dipadatkan. Pukulan atas kemudian ditarik dan pukulan bawah terus meningkat, mengeluarkan bagian yang baru dipadatkan dari cetakan. Sedangkan withdrawal die pressing system, die diisi. Pukulan atas memasuki die. Die ditarik pada setengah kecepatan perjalanan pukulan ke atas. Ketika dua pukulan yang lebih rendah digunakan, satu pukulan yang lebih rendah diam dan satu lagi dapat digerakkan. Ketika pukulan bergerak telah menyelesaikan gerakan pemadatannya, pukulan itu dibiarkan bergerak untuk menghasilkan pemadatan tingkat kedua terjadi. Ketika pemadatan telah selesai, pukulan atas dinaikkan, die ditarik lebih lanjut untuk menghasilkan ejeksi dengan melepaskan die dari komponen. Berikut ini merupakan video contoh dari proses pressing atau lebih tepatnya withdrawal die pressing system. Ini video contoh pressing menggunakan fixed die system. L1D, sintering. Compact grain dipanaskan hingga suhu tinggi dalam atmosfer yang terkendali. Temperatur tungku jauh di bawah titik leleh paduan yang terlipat, tetapi cukup tinggi dan dipertahankan untuk periode yang cukup lama,
sehingga terjadi ikatan difusi partikel logam. Perhatikan gambar di bawah. Berikut merupakan gambar tungku sintering tipe kontinu dengan konveyor untuk bagian logam bubuk. Di sini ada 3 sesi. Sesi pertama merupakan sesi preheat, kemudian sesi 2 merupakan sesi high heat, dan sesi ketiga merupakan sesi cooling. Sesi pertama yang menghilangkan udara dan menguapkan, mengikat, dan pelumas karena suhu bagian yang dipadatkan secara bertahap meningkat. Bahan yang diuapkan harus dikeluarkan dari atmosfer tungku sebelum fase kedua dimulai. Kemudian sesi kedua, yakni high heat, tahap suhu tinggi di mana ikatan difusi terjadi. Ini dapat memerlukan jangka waktu beberapa menit atau beberapa jam. Untuk suhu cadang berbahan dasar besi, suhu berkisar antara 1850 hingga 2100 derajat Fahrenheit atau 1010 hingga 1150 derajat Celcius. Bagian tembaga, perunggu, dan kuningan memungkinkan suhu yang agak lebih rendah. Kemudian pada fase ketiga, sesi ketiga yakni pendinginan atau cooling, yang menurunkan suhu benda kerja yang disinter sambil mempertahankan atmosfer yang terkontrol. Berikut ini merupakan video contoh dari proses sintering. Sini ada 3 bagian sintering: preheat, sintering zone atau zona high heat, dan cooling zone. L1E, repressing. Proses sintering menghasilkan bagian-bagian dengan beberapa penyusutan dari keadaan hijau karena pengikat dan pelumas dikeluarkan dari bagian-bagian tersebut. Ada juga beberapa distorsi yang tak terhindarkan dari ekspansi dan kontraksi termal yang terjadi selama sintering. Untuk meningkatkan akurasi dimensi bagian, untuk meningkatkan permukaan akhir, mempertajam detail tertentu, dan kadang-kadang untuk mengurangi porositas bagian, mereka dapat dikenakan operasi pengepresan atau kalibrasi tambahan. Ini merupakan video contoh dari proses repressing. L1F, secondary operation. Operasi ini dapat membantu menutupi pori-pori, mencegah korosi, mengontrol ukuran komponen, dan yang lainnya. Proses ini juga tersedia untuk meningkatkan keunggulan yang melekat pada benda kerja. Permesinan terjadi ketika undercut, lubang samping, dan fitur lain yang tidak layak dengan proses metalurgi serbuk atau yang tidak diperlukan. L1G, powder metal forging. Penempaan logam serbuk adalah perkawinan antara powder metalurgi dan penempaan. Disebut juga powder forging. Jenis metal forging ini menggunakan material bubuk karena kelebihannya dalam: yang pertama, kemampuan membuat bentuk; yang kedua, mengurangi jumlah langkah proses untuk menghasilkan komponen akhir dengan beberapa keuntungan yang berpotensi unik, seperti pemecahan patah pada tutup ujung batang penghubung; dan yang ketiga, memiliki limbah scrap yang minimal. Penempaan menangani sisanya, menghasilkan bagian berkekuatan tinggi yang akan bertahan lebih lama dari komponen logam bubuk konvensional. Proses pembuatan logam bubuk tanpa dimulai saat bubuk mentah dipadatkan dan kemudian disinter. Segera setelah sintering, saat bagian tersebut masih panas di atas 1800 derajat Fahrenheit, robot mengambilnya dan memindahkannya ke cetakan tempa. L2, electroforming. Electroforming adalah proses manufaktur aditif khusus untuk produksi bagian logam presisi tinggi. Keunikannya adalah dapat menumbuhkan bagian logam atom demi atom, memberikan akurasi ekstrem dan rasio aspek tinggi.
Proses electroforming dapat disimpulkan dalam serangkaian langkah termasuk pembersihan atau cleaning, pelapisan atau coating, eksposisi atau exposing, pengembangan atau developing, deposisi atau deposition, dan pemanenan atau harvesting. Berikut ini merupakan video contoh dari proses electroforming. Ini adalah pembersihan, kemudian pelapisan, ini diekspos, ini pengembangan, kemudian deposisi. Terakhir, pemanenan. Ketiga, Metal Injection Molding atau MEM. Metal Injection Molding adalah proses pengerjaan logam di mana logam bubuk halus dicampur dengan bahan pengikat untuk membuat bahan baku yang kemudian dibentuk dan dipadatkan menggunakan injection molding. Proses pencetakan memungkinkan volume tinggi. Bagian-bagian kompleks dibentuk dalam satu langkah. Setelah pencetakan, bagian tersebut menjalani operasi pengkondisian untuk menghilangkan pengikat dan memadatkan bubuk. Berikut ini merupakan video contoh dari proses injection molding. Cetakannya, bubuk logam dimasukkan, kemudian diinjeksi ke dalam cetakan. Sekian video kali ini. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya minta maaf. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon untuk dikoreksi di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, terima kasih.